Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis proses manajemen daripada PT Pos Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Chandra dengan NIM 2009116050, mahasiswa Sistem Informasi kelas A angkatan tahun 2020, Universitas Mula Warman. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Faisal Reja, di sini saya akan menjelaskan tentang BPM daripada PT Pos Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita masuk kepada sejarah Pos Indonesia. Nah, kantor pos sendiri itu pertama kali didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal Baron van den Hoop pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Nah, untuk saat ini, Pos Indonesia telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik yang menjangkau 100% kota atau kabupaten di Indonesia. Hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Berarti saat ini kantor pos sudah menjangkau sampai seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pelosok. Kemudian, Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk Badan Usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas atau PT Pos Indonesia. Pos Indonesia membagi wilayah negara Indonesia 11 daerah atau divisi regional dalam pengoperasiannya. Pembagian divisi-divisi tersebut mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia, yang terbagi menjadi 219 kantor pos pemeriksa. Setiap divisi meliputi satu atau beberapa provinsi yang menjadi bagian dari divisi tersebut. Jadi divisi-divisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama regional 1 dari pusat Medan, yaitu di Provinsi Aceh di Sumatera Utara. Kemudian regional 2 berpusat di Kota Padang, berarti masuk ke Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Yang ketiga itu regional 3 pusatnya ada di Palembang. Regional 4 berada di pusat Jakarta. Regional 5 berpusat di Bandung. Regional 6 berpusat di Semarang. Regional 7 berpusat di Surabaya. Regional 8 berpusat di Denpasar. Regional 9 berpusat di Banjarbaru. Regional 10 berpusat di Makassar. Regional 11 berpusat di Jayapura di Papua ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang masalah bisnis PT Pos Indonesia. Menurunnya bisnis Pos Indonesia. Jadi PT Pos Indonesia mengalami pasang surut mengenai masalah proses bisnis. Pada tahun 1970 hingga 1980, PT Pos Indonesia berada di masa kejayaannya karena banyak masyarakat yang menggunakan layanan pos atau layanan surat menyurat. Kejayaan itu tidak berlangsung lama, sekitar pada tahun 2000 hingga 2008, Pos Indonesia mengalami penurunan kinerja usahanya karena masyarakat lebih memilih untuk menggunakan layanan SMS melalui ponsel daripada menggunakan layanan pos. Dari hal itulah PT Pos Indonesia mulai melakukan perubahan dan transformasi bisnis. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Strategi bisnis PT Pos Indonesia. Di sini saya mengambil 3 poin, di mana poin pertama, PT Pos Indonesia mulai melakukan perubahan dan transformasi bisnis. Dimulai pada tahun 2019, PT Pos Indonesia itu mulai menyusun visi dan misi serta melakukan perencanaan jangka panjang untuk membangkitkan kembali kinerja bisnisnya dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi pada tahun tersebut PT Pos Indonesia merubah semua visi dan misinya, merencanakan dari awal dan membuat visi misi tersebut menjadi
visi misi baru yang berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Poin kedua, untuk lebih fokus dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Pos Indonesia juga membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan, antara lain yaitu PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bakti Wasantara Net. Nah, dari ketiga anak perusahaan tersebut, mereka memiliki tugasnya masing-masing. Jadi hal ini membuat dari masing-masing perusahaan tersebut dapat lebih fokus untuk melakukan proses bisnisnya masing-masing. Dalam artian itu terstruktur. Lanjut kepada poin ketiga, terdapat 3 jalan transformasi yang ditempuh Pos Indonesia, antaranya adalah membentuk revitalisasi bisnis inti, holding company, dan mengembangkan bisnis-bisnis baru. Baik, seperti yang saya tadi bilang, dari ketiga anak perusahaan tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Kita masuk kepada tugas PT Pos Logistik Indonesia. Nah, untuk di PT Pos Logistik Indonesia, tugasnya mengatur segala kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat, baik itu di bidang makanan, ataupun membantu UKM-UKM yang ada di Indonesia. Jadi PT Pos Logistik ini ibaratnya menjadi media transportasi penyuplai bagi UKM-UKM yang ada di Indonesia. Kemudian anak perusahaan yang kedua adalah PT Pos Properti Indonesia. Nah, PT ini melayani bisnis jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran hingga ruang MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Kemudian masuk kepada PT Bakti Wasantara Net. Di sini PT ini menyediakan layanan transaksi keuangan atau berbentuk finansial. Jadi apapun yang berbentuk finansial seperti pembayaran seperti BPJS, PDAM, PLN itu dapat dilakukan di PT ini. Selanjutnya kita masuk kepada bagian siklus BPM Pos Indonesia. Terdapat 5 siklus yang dapat diidentifikasi pada BPM Pos Indonesia. Yang pertama identifikasi proses, yang kedua penemuan proses, yang ketiga analisis proses, yang keempat implementasi proses, yang kelima monitoring dan kontrol proses. Pada bagian identifikasi proses, PT Pos Indonesia melakukan identifikasi proses apa saja yang sangat berpengaruh bagi proses bisnis, yaitu yang pertama, mengetahui kondisi lapangan. Yang kedua, menyiapkan sebuah software yang terintegrasi dengan sebuah sistem. Yang ketiga, membuat sebuah perusahaan induk. Pada bagian penemuan proses, PT Pos Indonesia kemudian melakukan penemuan proses, yaitu menyiapkan sebuah proses software yang terintegrasi dengan sistem utama. Yang kedua, kemudian membuat sebuah proses perusahaan induk yang mengatur semua tugas di masing-masing anak perusahaan. Setelah melakukan penemuan proses, PT Pos Indonesia kemudian melakukan analisa proses. PT Pos Indonesia juga melakukan sebuah analisa proses diantaranya. Yang pertama, analisa apakah sistem mampu berjalan dengan baik. Yang kedua, analisa SDM mumpuni untuk menjalankan proses tersebut. Kemudian kita masuk kepada siklus yang keempat, yaitu implementasi proses. PT Pos Indonesia kemudian melakukan implementasi proses diantaranya yang pertama, membuat software yang bernama QPOSin aja. Kemudian membuat 3 buah anak perusahaan yang dimana dapat membantu kinerja proses bisnis Pos Indonesia. Masuk kepada siklus yang kelima, yaitu adalah monitoring dan kontrol proses. PT Pos Indonesia kemudian melakukan monitoring terhadap semua proses yang sudah dibuat, dan jika terdapat hasil kurang maksimal, maka akan dilakukan desain ulang pada proses tersebut. Hal ini juga akan terus berputar
mengikuti perkembangan zaman sehingga PT Pos Indonesia ini tidak ketinggalan zaman. Jadi semua sistemnya itu terus berganti, melakukan pembaharuan. Kita masuk kepada slide selanjutnya. Di sini ada alur kerja Pos Indonesia. Ini bagian kantor. Kemudian ini bagian aplikasinya. Kelebihan dan kekurangan. Baik, kita masuk kepada kelebihan. Yang pertama, kelebihan menggunakan proses bisnis tersebut yang pertama adalah dapat membuat proses bisnis yang lebih transparan. Jadi antara customer maupun antar pegawai di perusahaan tersebut dapat mengetahui bagaimana alur mekanisme manajemen proses di PT Pos Indonesia. Kemudian mengontrol bisnis menjadi mudah. Yang ketiga, efisiensi bisnis meningkat. Selain kelebihan yang ada, terdapat juga kekurangan dalam menggunakan metode tersebut. Yang pertama, memerlukan biaya lebih untuk melakukan perawatan atau maintenance proses. Yang kedua, memerlukan SDM yang mumpuni. Itu tadi yang saya sebutkan adalah kelebihan dan kekurangannya. Kita next. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Saya di sini memberikan kesimpulan untuk manajemen bisnis yang telah dilakukan PT Pos Indonesia merupakan hal yang tepat dilakukan. Tetapi dengan berkembangnya zaman, maka tetap harus dilakukan sebuah perubahan, terutama di masa era digital seperti ini. Adapun saran untuk PT Pos Indonesia untuk dapat mengembangkan lagi aplikasi Kiposin aja yang dapat mempermudah pelanggan untuk mengakses berbagai layanan yang ada di PT Pos Indonesia. Dan saran saya yang terakhir adalah untuk menambah media promosi untuk menarik pelanggan menggunakan layanan PT Pos Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan maupun pemilihan materi. Karena materi ini saya dapatkan saya kumpulkan juga dari berbagai jurnal yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.